That's it, friend? Yes. Shalom, perkenalkan nama saya Agus Torulanu Manautu dari Prodi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Izinkan saya pada saat ini memberikan materi mengenai kebergunaan usability. Kita lanjut saja ke materi. Yang pertama yaitu tujuan utama kebergunaan. Jadi tujuan utama kebergunaan itu adalah untuk memenuhi kriteria khusus kebergunaan. Tujuan atau goal yang berinteraksi, misal efisiensi dan pengalaman yang menyenangkan. Materi selanjutnya itu kesalahan klasik. Berikut ini adalah kesalahan klasik perencanaan yang sering terjadi. Yang pertama itu berdasarkan common sense. Yang kedua menganggap bahwa perilaku kelompok seseorang telah mewakili kelompok yang lain. Yang ketiga keinginan atasan yang harus dilakukan. Yang keempat tradisi lama atau kebiasaan. Yang kelima anggapan implisit yang tidak sesuai. Yang keenam keputusan awal yang tidak didukung. Yang ketujuh penundaan evaluasi. Yang ke-8 evaluasi format namun menggunakan kelompok subjek yang tidak sesuai. Yang terakhir yang ke-9 eksperimen yang tidak dapat dianalisis. Kita lanjut ke materi selanjutnya, kepuasan berinteraksi. Kepuasan berinteraksi dapat dicapai apabila sistem memenuhi 8 aturan SSB atau Amendment 1998. Yang pertama, konsistensi. Yang kedua, fasilitas kunci cepat atau Ctrl S untuk save. Yang ketiga, umpan balik yang informatif. Yang keempat, rancangan dialog yang mengarah ke penutupan atau closure. Yang kelima, pencegahan kesalahan dan penggunaan kesalahan. Yang keenam, pembalikan tindakan yang mudah. Yang ketujuh, dukungan pada locus of control atau pusat kendali internal. Yang kedelapan, pengurangan beban memori jangka pendek. Kita lanjut ke materi selanjutnya, uji kebergunaan. Adalah proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia dan komputer dari sebuah sistem. Ada 3 jenis uji kebergunaan TVN Kontrak 1997. Yang pertama, exploratory. Yang kedua, threshold. Dan ketiga, perbandingan. Itu adalah 3 jenis uji kebergunaan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, beberapa cara uji kebergunaan. Yang pertama, pemilihan kartu. Teknik ini digunakan dalam membuat pohon menu atau folder dalam subfolder. Penilaian didasarkan kepada ketarikan antara menu dan isinya, atau antar folder dan subfolder. Yang kedua, evaluasi heuristik. Heuristik adalah suatu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari suatu penemuan. Evaluasi ini biasanya melibatkan ahli IMK. Teknik ini mengeksploitasi sistem identifikasi masalah kebergunaan dan mengidentifikasikan setiap pelanggaran atas satu atau lebih prinsip kebergunaan. Pengujian penyawat 2 dokumen pengujian. Yang pertama, dokumen yang berisi ringkasan proyek, calon penggunaan, dan pola yang diharapkan. Yang kedua, dokumen yang berisi daftar heuristik. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Masalah kebergunaan yang sering timbul adalah yang pertama, inkonsistensi judul dan label. Yang kedua, penggunaan istilah yang tidak sesuai. Yang ketiga, tata letak yang membingungkan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, uji berbasis skenario. Dalam uji kebergunaan berbasis skenario, partisipan atau wakil penggunaan yang memberikan suatu skenario atau tugas tertentu yang sudah dirancang oleh penguji. Skenario meliputi fungsional utama sistem dan
simulasi pola penggunaan yang diharapkan. Sekian dulu materi yang saya bisa berikan pada saat ini. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya minta maaf. Sekian dulu dari saya. Shalom. We can break apart the antisocial pessimist, but you